Peluang besar Sinteyong bawa timnas U23 juara Piala AFF U23. Dibantai Thailand, ini janji Erick Thohir untuk sepak bola putri Indonesia. Heboh isu pungli, PSSI akan selidiki dan seret pelaku ke polisi. Pemain kelahiran Swiss keturunan Pantai Gading ini ngebet bela timnas Indonesia. Bali United resmi rekrut Muhammad Rashid pengganti Berwanauri. Timnas Putri Indonesia U19 bertekuk lutut saat menghadapi Thailand di semifinal Piala AFF U19 2023. Skuad Garuda Pertiwi kalah telak dengan skor 1-7. Kekalahan ini membuat Timnas Putri Indonesia U19 gagal melaju ke babak final. Terkait hasil ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berjanji untuk menyetarakan upaya pembinaan atlet sepak bola putri dengan putra tanah air. Kekalahan ini membuktikan kami di PSSI harus menyamakan pembinaan antara atlet sepak bola putri dan putra, kata Erick Thohir. Menurut Erick Thohir, salah satu bagian atas penyamarataan upaya pembinaan tersebut ialah dengan mengadakan kompetisi sepak bola khusus putri. Timnas U23 Vietnam berencana mulai berkumpul pada tanggal 28 Juli 2023 untuk mempersiapkan diri menyambut Piala AFF U23 2023. Kabar ini diumumkan langsung oleh Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF melalui website resminya. Di sisi lain, persiapan Timnas U23 Indonesia masih belum diketahui. Satu yang pasti, Timnas Indonesia U23 bakal dipimpin oleh Sinteyong. Sinteyong pun lalu terlihat sudah mulai berburu pemain. Caranya yakni mengirim beberapa staf untuk menyaksikan langsung laga Liga 1 2023-2024. Sementara itu, Piala AFF U23 bakal dihelat pada tanggal 17 sampai 26 Agustus 2023. Peluang Sinteyong memberikan gelar perdana untuk Indonesia semakin membesar usai Vietnam mengisyaratkan tak serius di Piala AFF U23 2023. Ketidakseriusan Vietnam di Piala AFF U23 sendiri ditunjukkan dengan pemilihan pemain. Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF mengabarkan bahwa skuadnya akan diisi mayoritas pemain U20. Dan hal tersebut dibenarkan oleh Hong Antoine. Lebih lanjut, pelatih berusia 55 tahun tersebut mengakui akan ada banyak pemain baru di skuad Timnas U23 Vietnam. Isu adanya pungli memang sedang marak dibicarakan akhir-akhir ini. Bahkan hal ini turut menjadi perhatian pemerhati sepak bola Akmal Marhali selaku koordinator Save Our Soccer. Ya, Akmal dalam penuturannya beberapa waktu lalu menyebut ada pungli saat digelarnya seleksi wasit pada 15-16 Juli 2023. Dana tersebut disebut-sebut untuk meloloskan para wasit dalam sebuah tes. Seleksi wasit sejatinya dipimpin langsung 2 instruktur dari Jepang. Tapi untuk teknis di lapangan peran lebih banyak diberikan kepada instruktur lokal. Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan PSSI masih mempelajari dugaan pungli tersebut. Tetapi andai benar terbukti demikian, tidak ragu pelaku akan diseret ke polisi. Satu lagi pemain keturunan tertarik untuk membela Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Dia adalah Choi Yun Damanik. Ya, pesepak bola kelahiran Swiss yang memiliki darah Pantai Gading. Menurut laporan yang diunggah oleh akun Instagram @football.indonesia, Damanik siap membela Timnas Indonesia jika dibutuhkan. Ia merupakan pemain keturunan Indonesia dari ibunda yang berasal dari Medan. Saat ini Chow bermain di FC Lausanne Sport U17. Klub senior FC Lausanne Sport itu bermain di kasta tertinggi Liga Swiss. Sementara itu, ini adalah tahun perdana Chow bermain di FC Lausanne Sport U17. Dia lolos ke klub tersebut karena hasil pantau pemandu bakat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan tanggapannya usai AFC menjatuhkan sanksi untuk Timnas Indonesia U22 imbas keributan dengan Thailand di final SEA Games 2023. Saya sudah diskusi dengan Exco untuk mulai memetakan hukuman apa ke Thailand dan hukuman apa ke Indonesia. Setelah kita petakan, nanti kita lihat apakah ada hal yang masih mengganjal dari kita, ucap Erick Thohir. Tentu putusan AFC harus kita taati, tapi bukan berarti kita tidak boleh appeal. Kita coba lihat, tentu jangan main appeal, tanpa lihat tadi apa hukuman di Thailand dan kita, ucap Erick menambahkan. Bali United resmi merekrut gelandang timnas Palestina Muhammad Rashid. Sang pemain sudah diperkenalkan klub dan juga diplot untuk menggantikan posisi yang ditinggal oleh Berwanauri. Sebelumnya, Bali United dan juga Berwanauri sepakat untuk mengakhiri kerjasama, yakni pada Kamis 13 Juli 2023. Tidak dijelaskan secara detail mengapa kedua belah pihak memutuskan untuk berpisah. Di samping itu, Rashid sebelumnya sempat berseragam Persib Bandung pada 2021-2022. Kemudian, ia hengkang ke tim asal Palestina Jabar Al-Mughabir. Ya, di samping itu, Rashid juga tampil bersama timnas Palestina ketika berhadapan dengan timnas Indonesia dalam ajang FIFA Matchday beberapa waktu yang lalu.
Pertandingan inilah yang membuat sang pemain tergerak hatinya untuk kembali ke tanah air. PSSI membeberkan 9 syarat untuk menjadi pemain timnas Indonesia U17 yang akan tampil di Piala Dunia U17 2023. Syarat pertama pemain yang dicari timnas Indonesia U17 adalah pemain dengan kelahiran Januari 2006 hingga Desember 2007. Kedua, pemain tersebut harus menguasai beragam variasi teknik dan juga skill sepak bola. Ketiga, pemain harus memiliki kekuatan otot yang baik agar mampu melakukan gerakan secara eksplosif. Kemudian keempat, pemain harus memiliki tinggi badan 170 hingga 185 cm. Kelima, pemain harus memiliki mental yang kuat agar siap mengatasi segala macam tekanan. Keenam, secara kognitif pemain harus memiliki reading the game, making decision, dan juga quick action yang baik. Ketujuh, pemain harus memiliki VO2 max dengan rata-rata 60-65. Kedelapan, pemain harus memiliki kedisiplinan yang tinggi. Dan kesembilan, pemain harus memiliki kemampuan koordinasi atau berani melakukan gerakan ekstrim saat berlari dalam kecepatan tinggi. FIFA memberikan pujian khusus untuk bek kiri timnas Indonesia Pratama Arhan yang tampil bersama Tokyo Verdy saat melawan FC Tokyo di ajang Piala Kaisar 2023. Pratama Arhan diturunkan sejak menit pertama di derby Tokyo pada ajang Emperor's Cup. Sayangnya ia belum berhasil membawa Tokyo Verdy meraih kemenangan. Bunyi pernyataan dari laman FIFA Kamis 13 Juli 2023. Ya, di laga tersebut Arhan pun turun sebagai starter. Ia bermain selama 110 menit di laga yang merupakan penampilan ketiga Arhan selama berseragam Tokyo Verdy. Namun dalam drama adu penalti, Tokyo Verdy harus menyerah dengan skor 9-10. Pratama Arhan berhasil menunjukkan performa apik saat dipercaya tampil sebagai starter saat Tokyo Verdy melawan FC Tokyo di Piala Kaisar Rabu 12 Juli 2023. Bek timnas Indonesia itu kemudian mengungkapkan harapannya. Pasca pertandingan, Pratama Arhan melempar kode kepada Tokyo Verdy. Dia menjelaskan masih sangat kekurangan menit bermain. Dia menyebut bakal memberikan 100% andai tim lebih percaya kepadanya. Andai saya mendapat kesempatan lain, saya ingin memberikan yang terbaik. Satu hal yang pasti, saya ataupun tim mendapatkan pengalaman dari laga derby melawan FC Tokyo. Tambah pemain 21 tahun tersebut. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.